Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Biasalah. Jangan lupa subscribe ya, sini bawah sini. Oke? Kosong. Lur, jumpa lagi di channel saya. Dan dalam video kali ini saya akan melanjutkan video yang kemarin ya, yang saya mengunboxing paketan dari Molar mini grinder kayak gini. Dan pada video kali ini saya akan untuk coba menggunakannya nanti untuk untuk motong besi, untuk morting. Nanti paling morting ya cuman buat morting manifold saja, soalnya untuk morting kopi belum ada. Yuk, nanti untuk polesnya ya mungkin ya lain waktu saja, soalnya ya bahannya untuk polesnya belum ada. Nanti saya di sini yang yang 72 PCS ini enggak tak pakai, paling nanti yang tak pakai cuman 2 buah ini sikat kawat ini soalnya buat cadangan. Nanti yang tak pakai yang di wadah plastik ini, nanti untuk motong sama untuk porting ini. Guys, dalam video kali ini nanti akan coba tak berikan caranya untuk men-setting gimana masang-masangi ngerakite. Langsung saja daripada kelamaan, kita langsung mulai videonya. Oke? Yang pertama, ini semua kita pinggirkan dulu, kita fokus ke 2 buah ini untuk cara masangnya ngerakitnya gimana. Pertama ambil mesinnya dulu, lepas kawatnya yang buat nali kabel ini. Terus kalau sudah, ini ada semacam ini tinggal dilepas saja, diputer. Kalau sudah, sini ditekan sampai bunyi maklek. Ini dilepas, dikendonin saja, nggak usah dilepas. Terus lanjut untuk ini masang fleksibelnya. Oh ya, sedikit tambahan, jika teman-teman menggunakan langsung mesin ini, bisa langsung dipasangin kayak gini. Ini buat dudukan mata gerindanya, tinggal dimasukin ke dalam plug, ini dikencengin, ini ditekan, nah sampai bunyi ceklek. Terus dikencengin pakai ini kunci kayak gini. Kalau sudah, ini kan ujung ini ada baut, dilepas pakai ini ujungnya kunci yang ini. Kalau sudah, ini kan ada 2 buah ring di sini dalamnya, dilepas satu. Terus pilih yang di dalam sini, wadah ini, mata gerinda yang warna hitam kayak gini. Tinggal disesuaikan teman-teman mau motong besi atau memotong plastik. Kalau mau motong besi ya cari yang lebih tebal kayak gini, biar nggak pecah nanti buat potong besi ini. Tapi kalau buat motong plastik ya cari yang tipis aja, nggak apa-apa. Tinggal dimasukin ke dalam. Yang ring ini dimasukin lagi di bawah sini gini, terus dibaut lagi ke sini, dikencengin ke sini. Nah, jika sudah jadinya kayak gini ya, tapi saya tuh lebih suka pakai fleksibel. Kalau pakai yang ini tuh ini lumayan berat ya mesinnya. Jadi kalau buat morting buat gerinda lumayan pegel. Terus sedikit tambahan di sini, kemarin belum tak jelaskan ya yang di video unboxingnya itu. Di sini ada tombol on off. Terus di balik sini ada tombol power kecepatannya. Ini ada kecepatan 1, 2, 3, 4, pokoknya sampai 6, maksimalnya 6. Ini tinggal disesuaikan teman-teman mau motong apa. Biasanya kalau motong besi itu di kecepatan 3 sampai 4. Wes, lanjut.
Terserah ini untuk teman-teman sesuka selera, mau pakai fleksibel depannya sini atau pakai langsung ke mesin ini. Tapi menurut saya nyaranin pakai ini aja, apa, fleksibel, biar nggak pegel nanti kalau buat motong atau buat morting. Yuk lanjut, ini tak lepas lagi, terus ini tak rangkai, tak pasang ke sini mesin ini. Oke, clear. Lanjut, saya akan merangkai ini tinggal kan gini, ini sebenarnya masuk ke dalam kayak gini tuh, ditarik sedikit kawatnya, terus dimasukin ke sini sampai mentok ke ini, terus ini dikencengin. Nah kalau sudah, ini dimasukin ke dalam sini, terus diputer. Bentar, ini tak lurusin biar gampang buat muternya. Diputer sampai kenceng ya, sampai mentok sini. Nah sudah. Kalau sudah, terus lanjut untuk setup tempatnya. Oke, sebelum kita men-setup tempatnya, ini sedikit tambahan untuk teman-teman yang masih pemula, masih pertama menggunakan mesin mini grinder ini, bisa baca buku panduannya ini ya. Di dalam sini ada semua cara-caranya gimana. Lanjut untuk setup tempatnya, sangat gampang ya lur, bisa ditaruh di bawah kayak gini. Tapi kalau ditaruh bawah kayak gini, ini kurang maksimal kerja mesinnya untuk muternya. Dan seperti yang berada di buku panduan ini, yaitu setup tempatnya itu digantung. Nah ini kan ada gantungan di sini, ini digantung di atas, terus disesuaikan panjang ke bawah seperti ini. Sebentar, ini tak setup dulu. Oke. Nah oke lur, lanjut untuk setup tempatnya ya, nih kayak gini digantung kayak gini ke atas. Terserah gantungnya mau pakai besi mau pakai apa, terus usahakan kabel fleksibelnya ini lurus ya lur ke sini. Ini kan lurus pas banget di sini kayak gini. Nah nanti tinggal kita motong atau cuner-cuner di sini, ini ke atas sana. Lanjut, tinggal ini kabel ini dicoloknya ya, dicolokannya sana. Oke. Untuk setup tempatnya gampang banget lur. Yang penting jangan ditaruh di bawah, biar kinerja mesin ini normal, lancar muternya. Dan usahakan kabel fleksibelnya ini lurus, jangan ketukuk-tukuk, biar kan dalamnya ada kawatnya, biar muternya lebih lancar. Untuk masang mata grindernya di sini sama seperti yang tadi, yang di mesinnya tadi, tinggal ini dimasukin. Dari ini dikendorin dulu. Kalau di sini harus pakai L ini ya, L ini ambil saja di plastik yang ini kayak gini, tinggal dimasukin, ini diputar dulu, dipasin lubangnya, masukin, kendorin, dimasukin sini. Kalau sudah, ini nggak usah dicopot buat nahan, langsung dikencengin aja kayak gini. Nah udah kenceng, langsung kita coba untuk motong besi ya. Paling nanti ini tak buat motong paku dulu. Oke. Itu tinggal dinyalakan, diatur speednya terserah sesuai kebutuhan. Buat motong plastik, buat motong besi atau apa. Kalau buat motong besi ya di atas 3 kalau bisa, tinggal dipotong kayak gini. Nah ini kan kurang kuat, tinggal dicepetin lagi, dikeatasin speednya. Nah udah ya, ini udah kepotong. Jadi untuk motong besi bisa ya lur, tapi ini cuman paku, tapi ya paku ya besi ya, keras juga, ini panas. Buat motong besi bisa, berarti memang benar yang kemarin saya katakan di video unboxingnya itu, buat motong besi bisa. Oke lanjut untuk yang kedua, untuk motong plastik ya, nanti tak carikan plastik yang agak keras. Oke, ini tak pilihkan plastik yang keras ya, di sini depan ini di bagian tutup ini kan keras, ini beda yang ini. Untuk motong plastik terserah mau di kecepatan
2 apa 3, tapi saya mending di cepatan 3 saja biar lebih cepat untuk motongnya. Nah ini sudah kepotong ya kayak gini. Ini cuman buat contoh saja. Nanti tak potong semua ndak kelamaan kayak gini. Nah ini udah kepotong. Lanjut untuk morting ya. Nih mata ini tak ganti dulu di mata portingnya. Dan ini untuk motong kayu sebenarnya bisa ya lur. Tapi untuk mata gerendanya bukan yang ini. Untuk mata gerendanya di sini nggak ada di paketnya. Harus beli sendiri lagi yang itu, yang corongat-corongat kayak mata gergaji itu. Oke, lanjut. Kalau untuk porting tinggal disesuaikan teman-teman itu morting apa. Semisal kalau morting di kayak lingkaran kayak gini ya, itu cari yang mata curnya itu yang kayak gini, setengah lingkaran kayak gini, bulat kayak gini, atau yang kayak gini. Nanti tak coba pakai yang ini dulu. Ini kita simpan dulu. Oke. Untuk cara masangnya di fleksibel gampang kayak tadi masang yang awal tadi. Lanjut lur, kalau sudah kepasang kayak gini pastikan kenceng ya biar nggak lepas. Terus nanti ini untuk mortingnya nggak tak porting semua, paling cuman di luar sini buat contoh saja. Kalau untuk morting semuanya tidak kelamaan videonya. Lanjut, ini kalau untuk morting tinggal disesuaikan lagi kecepatannya. Saya biasa menggunakan kecepatan di 4. Ini udah 4 kecepatannya, langsung dinyalakan. Nah, jadi segitu ya lur. Ini bisa buat morting juga, dan ini lihat hasilnya lumayan bagus. Ini tinggal kalau telaten ya nanti bisa tak kedalamin lagi. Tapi ini cuman buat contoh saja. Kalau nanti tak kedalamin, tak porting semua tidak kelamaan. Dan untuk hasilnya ya dari harga 300 ribuan bisa untuk potong besi grinder, bisa untuk potong plastik, bisa untuk morting, dan bisa untuk poles. 300.000 dapat 4 kegunaan ya lur. Ya jadi ya silahkan teman-teman kalau pengen beli tinggal cek saja di Shopee. Tapi ini ada kekurangannya ya. Untuk motong besi harus sedikit sabar. Ini paku aja sekecil gini aja lama, apalagi besi yang besar. Dan untuk morting ya alhamdulillah ini cepet lancar, nggak lama seperti motong besi. Dan mungkin sekian ya lur video dari saya mengenai mini grinder ini. Mini grinder yang serba multifungsi. Dan untuk poles ini nanti ya lur di video selanjutnya saja, soalnya ini belum ada bahannya untuk moles. Bingung juga moles apa. Kalau buat moles blok ya jangan dulu, soal blok mesin saya ya kotor kayak gitu, belum tak bersihin. Kalau dipoles ya harus dibersihin dulu dasarannya, terus nanti dipoles pakai yang kayak gini, busane putih-putih kayak gini, terus pakai obat yang hijau-hijau yang kemarin di unboxing itu. Dan ya mungkin sekian video dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komentar saja di komentar. Insya Allah nanti pasti tak jawab. Dan ya mohon maaf jika masih ada kekurangannya dalam menyampaikan, soalnya ya masih belajar juga saya.
Dan sekian video dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang ingin beli mini grinder. Silahkan langsung cek saja di Shopee, tokonya itu di Molar Official. Yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.